Halo, cucu-cucuku. Salam jumpa kembali bersama Mbah Hogi Bejo. Kali ini Mbah mau ajari kamu cari cuan aman di jalan investor. Opo iku, Mbah? Cari duit lewat instrumen keuangan yang lazim dikenal dengan istilah saham, cucuku. Aman? Opo iso, Mbah? Bukannya berdagang ataupun berinvestasi dalam instrumen saham terkenal penuh risiko? Ya, iyalah cucuku. Seperti lazimnya bisnis-bisnis yang lain, selalu terkandung di dalamnya ketidakpastian dan situasi tak tentu, sehingga dikenal istilah risiko untuk menggambarkan situasi ini. Tapi, coba kamu dengar dulu pendapat si Imut Karmila, yang sudah belajar di padepokan saham Mbah Hogi Bejo, dan memperoleh cuan yang lumayan dari saham. Lautan memang ada ombaknya. Tapi, Dari situ, seafood yang lezat disajikan. nah, semoga kamu paham makna di balik kalimat. Lautan ada ombaknya, tetapi dari situ seafood yang lezat disajikan. Artinya, resiko ternyata masih bisa ditanggulangi oleh manusia, yaitu manusia-manusia yang sudah terlatih keterampilannya secara mencukupi dan memadai. Selain melatih dirinya untuk mahir menguasai keterampilan yang memadai, maka kita perlu juga membekali diri dengan pengetahuan yang mencukupi, agar kita sepenuhnya memahami seluk-beluk dan berbagai turbulensi yang terjadi di dunia saham, khususnya Bursa Efek Indonesia, tempat di mana saham-saham domestik diperdagangkan setiap hari kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Sebagai tambahan, selain keterampilan dan pengetahuan, kita perlu juga memiliki wawasan serta pola pikir atau mindset serta pola sikap dan emosi yang stabil dan matang, agar dapat menyikapi seluruh peristiwa berayunnya harga saham tanpa kepanikan, rasa was-was dan panik yang mencekam. Berikut ini adalah wawasan dan pola pikir dasar yang dapat membantu kamu untuk mencari cuan dengan aman di jalan investor. Klaster saham, Provinsi Bursa Efek Indonesia. Berdagang saham tak ubahnya seperti berdagang barang-barang kebutuhan manusia sehari-hari pada umumnya. Namun untuk berhasil, kalian mesti menerapkan 4 prinsip berdagang yang cuan alias menguntungkan. Seorang pedagang yang mahir pasti akan memilih barang dagangan yang memenuhi 4 kriteria yang mendasar dan simpel ini. Pertama, berdagang barang yang bermutu. Seumpama kamu menjadi seorang pedagang, mana mau kamu berjualan barang yang tidak bermutu? Mengapa? Ya iyalah, kalau kamu berdagang barang yang tidak bermutu malah kamu nantinya sibuk kena komplain dari konsumen. Barangnya pada diretur, dan konsumen protes pada kagak mau bayar barang busuk, nihil kualitas, alias bodong tak bermutu. Kedua, membeli atau kulakan barang bermutu saat harganya lagi murah atau sedang diskon. Cuan seorang pedagang akan semakin besar apabila dia bisa membeli barang dagangan atau kulakan pada saat sedang diskon atau sedang ada potongan harga. Jadi di mata seorang pedagang yang mahir, saat harga suatu barang sedang merosot turun, justru dia akan menambah stok di gudangnya, sejauh masih ada uang di dompet dan gudang penyimpanannya masih longgar. Iya toh. Ketiga, berdagang barang yang laku atau laris. Masa kamu sebagai pedagang mau berdagang barang yang susah jual, yang sedikit atau bahkan gak ada pembelinya? Bener gak? Keempat, berdagang barang yang masih ada cuan atau rentang keuntungan, profit range, yang cukup lebar atau leluasa. Ngapain capek-capek jualan? Untuk barang-barang yang rentang keuntungannya sudah tipis, alias bocuan, gak ada untungnya.
4 prinsip berdagang saham ini, mutu, murah, laku, cuan, bisa kita dapatkan dari berbagai informasi fundamental dan teknikal yang tersedia di Bursa Saham Indonesia, yang saat ini ada sekitar 900-an emiten saham. Baik yang diperdagangkan di papan utama, maupun di papan pengembangan. Wah, terima kasih pelajarannya, Mbah. Sebentar Carmilla catat dulu. Jadi biar aman dalam berdagang saham, Carmilla mesti menjalankan 4 prinsip berdagang ini yo. Pertama, cari saham yang bermutu. Kedua, belinya pas harganya lagi murah atau ada diskon. Ketiga, pilih saham-saham yang laris atau laku. Keempat, hitung saham-saham yang masih memberikan. Opo tadi, Mbah? Bobok sama si cuan, walah iyo, masih ada potensi cuan yang lumayan. Nah cucuku, mari kita lanjutkan. Sekarang bagaimana menerapkan 4 prinsip dagang tadi? Mutu, murah, laris, cuan, dalam analisis dan perencanaan perdagangan dan investasi saham yang mau kita lakukan. Langkahnya sederhana. Untuk menentukan mutu suatu saham, Mbah Hogi Bejo menggunakan 4 indikator fundamental, yaitu informasi dan indikasi kesehatan atau fitness dari sebuah saham. Pertama adalah NPM, Net Profit Margin. Ini adalah indikasi keuangan yang menggambarkan hasil keuntungan bersih perusahaan. Jadi perusahaan yang bermutu adalah perusahaan yang menghasilkan cuan, menghasilkan profit secara rutin, berkesinambungan dan bertumbuh, bukan sebaliknya mandek ataupun merosot. NPM ini diekspresikan dalam satuan persentase. Semakin besar persentase NPM, semakin sehat dan bugar perusahaan tersebut. Demi keamanan dalam berdagang saham, hindarilah saham-saham yang EPM-nya negatif atau minus. Perusahaan bocuan jangan kamu beli sahamnya. Indikator mutu berikutnya adalah EPS, Earning per Share. Ini juga merupakan indikator keuntungan perusahaan, namun dalam notasi angka rupiah keuntungan per lembar saham. Secara ringkas, semakin besar EPS-nya, semakin baiklah perusahaan ini menghasilkan laba bersihnya. Yang ketiga adalah ROE atau Return on Equity. Ini juga indikator laba yang disandingkan dengan total ekuitas perusahaan. Pada umumnya digunakan untuk membandingkan kelayakan dan prospek keuntungan saham ini bila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya. Misalnya dibandingkan dengan suku bunga deposito atau surat berharga lainnya. Satuan yang digunakan untuk indikator ROE juga berupa persentase. Jadi kalau kamu mau membandingkan mana yang lebih menguntungkan, berinvestasi pada saham X atau berinvestasi pada deposito, yang kamu pakai adalah indikator ROE ini. Indikator mutu yang keempat yang Mbah Hogi Bejo gunakan adalah DER, Debt Equity Ratio, yaitu perbandingan antara hutang perusahaan dengan ekuitasnya. Umumnya dinyatakan dalam satuan persentase. Sehingga bila kamu temui sebuah saham yang nilai DER-nya di atas 100%, sebut saja 130%, maka hutangnya sudah melampaui ekuitasnya atau modalnya. Hutang ini menyebabkan perusahaan akan mengeluarkan beban biaya untuk membayar bunga dan mengembalikan cicilan pokok hutangnya. Situasi ini akan menggerus alias mengurangi atau menurunkan nilai NPM dan EPS-nya. Sebuah situasi yang kurang sedap bagi kita, dalam peran sebagai investor yang berinvestasi pada saham tersebut. Sebentar ya Mbah. Carmilla mau mencatat dulu pelajaran sampai di sini. Jadi indikator mutu sebuah saham yang Mbah pakai adalah NPM, EPS,
ROE, dan DER ya. Sudah Mbah, silahkan lanjutkan lagi penjelasannya. Baiklah cucuku, sekarang kita lanjutkan ke indikator berikutnya, yaitu untuk mengetahui murah atau mahalnya sebuah saham. Di sini kita akan memakai dua indikator yang lazim digunakan dalam valuasi saham, yaitu indikator PER dan PBV. Yang pertama adalah indikator PE ratio, Price to Earning Ratio. Ini adalah indikator yang membandingkan harga saham terkini yang terjadi di bursa terhadap laba bersih perusahaan atau EPS-nya. Satuannya adalah dinyatakan dalam angka berapa kali. Jadi bila kamu temui indikator PE rasio 6,9 kali. Ini artinya harganya sudah 6,9 kali lipat dari kemampuannya menghasilkan laba bersih per lembar saham. Mbah biasanya mencari saham-saham yang valuasi PE rasionya masih di bawah 7 kali. Ini Mbah anggap sebagai saham yang sedang murah. Yang kedua adalah indikator PBV, Price to Book Value, yaitu indikator yang membandingkan harga saham terkini dengan nilai buku, sesuai nilai buku yang dihitung oleh akuntan perusahaan pada laporan akuntansi keuangan perusahaan. Sama dengan PE rasio, ini juga dinyatakan dalam angka berapa kali. Jadi bila kamu temui PBV sebuah perusahaan sebesar 0,8 kali, maka harga terkini yang terjadi lebih rendah dari nilai buku saham tersebut dari sisi nilai akuntansinya. Ini berarti saham itu sedang murah cucuku. Mbah biasanya berburu saham-saham yang sedang murah, yang ditandai dengan PBV yang lebih kecil dari 1,0. Gampang bukan? Nah, mari kita lanjutkan ke indikator mutu yang ketiga untuk mengetahui laris dan lakunya sebuah saham. Mbah menggunakan indikator volume saham. Apa itu? Indikator volume ini menunjukkan besar kecilnya volume transaksi pada suatu saham. Petunjuknya adalah bila suatu saham mengalami volume perdagangan yang besar, maka dapat dipahami bahwa ini saham yang laris. Kita bisa melihat volume rata-rata saham tersebut diperdagangkan dalam rentang waktu harian atau 3 bulanan. Sebagai pedoman sederhana, suatu saham Mbah anggap laris diperdagangkan bila volumenya mencapai lebih dari 1 jutaan, yang artinya, proses untuk menjual pada saham ini relatif gampang laku karena diminati oleh pasar. Selain itu, bisa juga dilihat secara visual pada grafik saham selama jam trading di sesi 1 pagi dari jam 9.00 sampai jam 12.00 dan sesi 2 siang dari jam 13.30 siang sampai 16 sore. Bila grafiknya rapat, bisa diartikan berarti saham itu laris, dan sebaliknya, bila grafiknya longgar, bisa dimaknai saham itu kurang laku atau sedikit peminatnya. Baiklah, tibalah kita pada indikator keempat untuk memperoleh gambaran lengkap tentang sehat dan bugarnya sebuah saham, yaitu kita ingin mengetahui potensi cuan dari sebuah saham. Informasi yang Mbah gunakan adalah rentang historis harga tertinggi dan terendah dalam setahun yang pernah terjadi pada saham ini. Biasanya ditulis dalam notasi 52 high dan 52 low. Jadi bila kamu temui sebuah rentang harga tertinggi 32.700 dan harga terendah 22.325, maka potensi cuan yang bisa kita harapkan dapat terjadi pada saham ini ada pada kisaran di antara 1 sampai 10.375. Sebagai penutup, bila kita pernah berkecimpung dalam dunia bisnis, maka salah satu fungsi manajemen yang penting adalah manajemen sumber daya manusia. Karena kemajuan sebuah perusahaan tergantung pada SDM yang bekerja di dalamnya.
Salah satu proses penyaringan untuk memperoleh SDM yang berkualitas dikenal dengan proses seleksi atau fit and proper test. Tak ubahnya dalam pemeriksaan kesehatan, seorang dokter melakukan diagnosis untuk memeriksa kesehatan pasiennya. Bach sudah membuatkan sebuah tools pakai Google Sheet dengan ekstension add-on Sheets Finance yang dapat kamu gunakan untuk memilih saham-saham yang bermutu. Berdasarkan 4 prinsip dagang, mutu, murah, laris atau laku dan cuan. Silahkan kamu dapatkan dengan scan pada QR Code berikut. Selamat mencoba dan semoga kamu terbebas dari saham-saham song yang bikin kamu buntung, bukannya untung.